Hai semuanya, balik lagi di seri Saham Bagi Pemula. Piutang usaha. Kalau dengar kata ini, yang pertama di kepala kalian apa nih? Masih ingat apa aja hal yang harus kita lihat dalam melakukan analisa fundamental? Salah satunya kita harus lihat piutangnya. Piutang perusahaan biasanya disebut juga piutang usaha atau piutang dagang. Piutang adalah salah satu jenis aktiva dalam neraca keuangan. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum membayarnya dengan lunas. Piutang adalah jenis aktiva terhadap dalam aset lancar. Piutang berbeda dengan hutang ya. Hutang termasuk liabilitas atau account payable. Hutang merupakan kewajiban pembayaran atas jasa atau barang yang telah diterima. Jenis-jenis piutang: piutang usaha atau dagang, piutang wesel, piutang lain-lain. Piutang usaha atau dagang: piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Piutang wesel. Piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Biasanya akan mengeluarkan surat kontrak. Piutang lain-lain. Sementara itu, piutang lain-lain adalah piutang di luar piutang dagang dan wesel. Beberapa hal yang termasuk dalam piutang lain-lain misalnya gaji karyawan dibayar di depan, piutang restitusi, pajak, piutang bunga, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita lihat laporan keuangan ADI, PT Adi Karya Persero Tbk. Piutang usaha bisa dilihat di laporan keuangan neraca bagian aset ya. Total piutang usaha ADI di laporan per 31 Maret 2023 sebesar 3,44 triliun. Jika dikurangi dengan cadangan kerugian, total piutang usahanya adalah 2,84 triliun. Piutang usaha berdasarkan jenis usaha. Dari laporan keuangan ADI bisa terlihat piutang paling besar ada di teknik dan konstruksi mencapai 2,9 triliun. Piutang usaha berdasarkan umur. Dari laporan keuangannya bisa kita lihat piutang yang lebih dari 36 bulan mencapai 1,5 triliun atau piutang paling tertinggi yang ada di ADI. Untuk melihat lengkap dari piutang usaha perusahaan, kalian bisa buka catatan atas laporan keuangan. Itu tadi penjelasan mengenai piutang usaha. Jangan lupa diterapkan ya di setiap analisa sebelum kalian membeli sahamnya. Biar makin update mengenai materi saham, ikutin terus video kita masih di seputar Saham Bagi Pemula. Tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.